Perkenalkan, nama saya Irene Sadikir Menggaul dari kelas Teknik Elektro C angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyiaran setengah gelombang satu fasa, tujuannya, kegunaannya, dan hubungan antar komponennya. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu penyiaran setengah gelombang. Kenapa rangkaian ini penting dan Kenapa rangkaian ini penting? Karena ini adalah langkah pertama untuk mengubah listrik AC menjadi DC. Kalau kita pernah dengar alat elektronik butuh energi listrik DC seperti charger, radio, dan juga power supply, prinsip dasarnya bisa kamu temukan di sini, bisa kita temukan di sini. Mari kita belajar bareng-bareng dengan melihat gambar yang ada, rangkaian yang ada di multisim saya ini. Sebelum ke situ, kita harus tahu dulu apa sih pengertiannya. Penyiaran setengah gelombang satu fasa itu adalah rangkaian yang tujuannya untuk mengubah arus listrik yang bolak-balik menjadi arus searah atau DC, walaupun belum sesempurna itu. Nah, listrik AC itu bentuknya sinusoidal atau naik turun. Bisa dibilang gelombang. Nah, gelombang ini kan, gelombang penuh itu adalah satu gunung dan satu lembah. Nah, yang kita lakukan ini adalah penyiaran setengah gelombang. Kenapa dibilang penyiaran setengah gelombang? Karena kita hanya mengambil setengah gelombang saja, yaitu bagian gunungnya. Nah, tujuan utama dari rangkaian ini adalah sebagai langkah awal untuk mengkonversi AC menjadi DC. Baik teman-teman, kita lanjut ke dalam komponennya. Ada beberapa komponen yang saya gunakan di dalam multisim saya ini. Yang pertama yaitu kita sebut saja ini namanya sumber. Sumber ini kita ibaratkan mewakili listrik PLN yang disalurkan ke rumah-rumah kita, yaitu 220 volt. Nah, setelah itu kita sambungkan dia ke power supply. Power supply ini gunanya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Kebetulan di sini kita memerlukan untuk menurunkan tegangan, jadi kita memakai trafo step down. Nah, trafo ini kenapa kita pakai trafo? Karena di komponen yang kita akan pakai ini tidak memerlukan sebegitu besar tegangan, makanya kita harus menurunkan dia dengan rasio 10/2 dan berharap kita bakal mendapatkan 44 volt. Tujuannya agar lebih aman juga untuk rangkaiannya. Dan yang komponen paling utama di sini yaitu dioda. Dioda inilah yang akan menangkap atau memblokir gelombang negatif. Nah, gelombang negatif itu yaitu bagian lembah. Ini akan diblokir dan tidak akan nampak di gelombang setelah melewati dioda. Nah, itulah kegunaannya. Dan juga dia akan merubah arus AC menjadi DC. Nah, kita menggunakan beberapa voltmeter nih teman-teman. Yang pertama itu ada voltmeter. Kita menggunakan multimeter, yaitu ini gunanya untuk mengecek tegangan yang keluar dari trafo setelah kita turunkan dari sumber. Yang kedua ini mengecek arus sebelum masuk dioda. Ketiga ini mengecek arus setelah dioda. Dan yang keempat ini mengecek tegangan setelah dioda. Kenapa di sini ya DC? Karena setelah dioda, disinilah pengkonversian AC menjadi DC itu. Nah, setelah dioda, arusnya bakal menjadi AC. Dan kita akan mencoba melihat di sini tegangannya juga. Baik kitaran, sini bakal berubah ya angkanya teman-teman. Sini semuanya bakal turun dari 43,99 volt menjadi 19, dari 236 mA menjadi 193. Begitu juga dengan ini. Ini kan gelombang awal sebelum melewati dioda di channel 1. Channel 1 ini adalah gelombang awal sebelum melewati dioda. Dan di channel 2 ini adalah gelombang setelah melewati dioda. Nah, di sini kita lihat
Dioda itu menangkap hanya gelombang bagian positif saja. Bagian positif kan bagian atas, yaitu bagian gelombang bagian gunung. Nah, bagian lembahnya bakal dipotong dan tidak akan terlihat. Nah, itulah tujuan dari penyiaran ini, teman-teman. Kegunaan penyiaran setengah gelombang ini, walaupun memang sederhana rangkaiannya, teman-teman, penyiaran ini sangat banyak digunakan. Pertama, untuk pengisian daya sederhana, misalnya yang sering kali kita gunakan handphone kan. Itu kan kita memerlukan memindahkan energi AC menjadi DC. Yang kedua, alat uji coba lab elektronika. Ketiga itu memahami prinsip dasar penyiaran. Namun, karena hanya menggunakan separuh dari gelombang AC, efisiensinya memang lebih rendah dan outputnya tidak halus. Maka biasanya itu ditambahkan kapasitor filter agar jadi lebih stabil dia di bagian gelombangnya, lebih stabil. Nah, jadi teman-teman, dari rangkaian sederhana ini kita sudah bisa banyak belajar. Yang pertama, cara kerja dioda. Yang kedua, fungsi trafo. Yang ketiga, proses perubahan dari AC ke DC. Yang keempat, bentuk gelombangnya yang berubah-ubah. Nah, meskipun sederhana, ini adalah fondasi penting untuk masuk ke dunia power supply. Mengapa begitu? Karena power supply kan memerlukan DC. Nah, disitu kan komponennya itu seperti yang kayak saya katakan tadi, beberapa komponen elektronik itu menggunakan arus DC. Maka kita harus penting ini sebagai dasar dalam kita mempelajari dunia elektronika, begitu teman-teman. Penyiaran kita akan lanjut di bagian video selanjutnya. Sekian dari saya penjelasan untuk penyiaran setengah gelombang satu fasa. Kita lanjut di bagian konverter setengah gelombang satu fasa. Setengah gelombang satu fasa dengan beban resistif. Di sini kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan kegunaannya, penjelasan komponen, cara kerjanya, dan hasil simulasinya. Dan juga kita akan mendapatkan kesimpulan dari penjelasan saya. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang konverter satu fasa dengan beban resistif, lengkap dengan simulasi softwarenya, yaitu saya masih menggunakan multisig. Nah, apa sih konverter setengah gelombang satu fasa itu? Nah, seperti yang saya katakan tadi, adalah rangkaian penyiaran sederhana yang digunakan untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, namun hanya memanfaatkan satu siklus, yaitu siklus positif dari gelombang AC. Pada rangkaian kita kali ini digunakan beban resistif. Nah, yaitu komponen seperti resistor yang hanya memiliki hambatan listrik tanpa efek induktif dan kapasitif. Dengan beban ini, arus dan tegangan berada di fase yang sama sehingga analisisnya menjadi lebih mudah. Nah, tujuan dan kegunaannya. Tujuan dari konverter ini untuk mengarahkan AC menjadi DC meskipun dalam bentuk DC yang berdenyut. Nah, yang kedua, memberikan pemahaman kepada kita tentang cara kerja penyiaran seperti yang saya katakan sebelumnya. Hampir sama, konverter ini hampir sama dengan penyiaran tadi. Yang ketiga itu sebagai pengantar ke sistem satu daya atau power supply yang lebih kompleks. Nah, kegunaannya juga hampir sama ya teman-teman. Digunakan untuk pengisian baterai, diterapkan pada rangkaian adaptor, dan juga dipakai untuk modul praktikum seperti yang saya lakukan ini. Ini adalah salah satu tugas praktikum kami. Yang pertama itu ada komponennya hampir sama dengan video yang sebelumnya, penjelasan saya sebelumnya, yaitu ada sumber, ada trafo, ada dioda, dan juga ada resistor. Namun bedanya di sini resistor yang kita pakai ini D3 2N1595, yaitu komponen utamanya hanya mengantar saat siklus positif saja dan memblokir arus
saat siklus negatif. Sama juga ini di bagian multimeter juga sama. Ini yang pertama mengecek tegangan setelah melewati power supply trafo. Yang kedua untuk mengecek arus sebelum melewati dioda. Yang ketiga mengecek arus setelah dioda. Yang keempat mengecek tegangan setelah dioda dan resistor. Langsung kita run saja teman-teman, karena rangkaian kita ini tidak ada hampir mirip dengan rangkaian sebelumnya, hanya beda di bagian pemakaian dioda saja. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi kan, dioda kali ini yaitu komponen utama hanya menghantar listrik saat siklus positif saja dan memblokir arus saat arus negatif. Nah, yang negatif itu ada di bagian lembahnya teman-teman. Dan saat beginilah cara kerja dioda itu. Di saat gelombang negatif, dioda tidak mengantar sehingga tidak ada arus ke resistor. Akibatnya, tegangan output hanya terdiri dari bagian positif gelombang AC saja. Makanya di sini berkurang. Di bagian tegangannya berkurang ya teman-teman. Dan akibatnya tegangan output hanya terdiri dari bagian positif dari gelombang AC tersebut yang disebut penyearah setengah gelombang. Nah, kesimpulannya konverter setengah gelombang satu fase dengan beban resistif ini merupakan rangkaian penyearah paling sederhana juga, hanya menggunakan dioda tunggal. Cocok untuk aplikasi daya rendah dan tujuan pembelajaran juga. Cocok untuk aplikasi daya rendah dan tujuan pembelajaran. Namun hasil tegangannya belum stabil dan masih berbentuk DC berdenyut. Seperti yang saya katakan di penjelasan awal ya teman-teman. Kalau ingin DC-nya itu tidak berdenyut, maka diperlukannya kapasitor filter agar menjadi DC murni dan tidak berdenyut. Baik, kita akan lanjut di penjelasan selanjutnya, yaitu tentang konverter setengah gelombang satu fase dengan beban RL, resistif dan kapasitif. Kita lanjut di bagian konverter setengah gelombang satu fase dengan beban RL. Nah, di sini saya menggunakan beberapa komponen yang sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu dengan sumber masih sama dengan 220 volt, trafo juga, dan dioda juga. Yang resistornya juga, hanya pembedanya di sini yaitu ada di bagian induktornya ya teman-teman. Di sini kita akan memakai induktor 100 mH. Inilah bagian yang membedakan di rangkaian kali ini. Yang membedakan hanya di bagian induktornya saja teman-teman, yang dimana induktornya ini disusun seri dengan resistor. Induktor akan menyimpan energi saat arus mengalir dan perlahan-lahan melepas energi tersebut ke bagian resistor. Nah, siklus ini, saat siklus positif AC, dioda akan mengantar, lalu arus mengalir ke beban RL. Induktor menyimpan sebagian energi.
saat siklus negatif AC, dioda tidak akan menghantar, tapi karena ada induktor menolak perubahan arus mendadak, ia akan tetap mengalirkan arus sementara, membuat output tidak langsung nol. Nah, karakteristik dari beban RL ini teman-teman, yaitu output dari penyearah tidak akan berbentuk potongan gelombang tajam, melainkan sedikit melengkung ke bawah. Ini menunjukkan bahwa arus masih mengalir meski tegangan input sudah tidak ada. Jadi induktor membuat arus lebih kontinu dan halus, meskipun ini baru langkah awal menuju DC murni. Kesimpulannya, yang kita dapat itu dari rangkaian ini, konverter setengah gelombang satu fasa dengan beban RL ini menunjukkan bagaimana beban mempengaruhi bentuk dan aliran arus. Induktor berperan besar dalam mengurangi perubahan mendadak dan menjadi fondasi penting dalam sistem power supply. Pemahaman ini penting karena kalau kita ingin melanjut di bagian SMPS atau UPS atau konverter DC-DC, nah kita akan merun bagian sabar teman-teman, kita akan merun dulu. Kita off-kan dulu ini di bagian sini. Baik, kita akan lanjut. Kita akan membuktikan apakah betul di bagian gelombangnya itu akan lebih datar dia. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman, dia lebih datar, namun karena bentar, kita tarik dulu arusnya. Baik, kita lanjut. Kita auto set dulu teman-teman. Nah, di sini kan masih ada nampak riak-riaknya teman-teman. Dia hampir halus bisa dibilang. Masih ada menonjol ke bawah, ini menunjukkan seperti yang saya katakan tadi di penjelasan saya, bahwa beban RL ini potongan gelombangnya, bentuknya tidak begitu tajam, tapi melengkung ke bawah, menunjukkan bahwa arus masih mengalir meskipun tegangan sudah tidak ada. Nah, ini kan dia bakal terus menurun ya teman-teman. Karena apa ini? Kenapa dia bisa turun dan naik pada saat ini siklusnya berada di AC yang negatif? Maka ini kan tidak ada tegangan yang masuk. Itulah gunanya induktor ini. Induktor ini kan menyimpan tegangan dan arus, menyimpan, dan ketika ini tidak ada arus dan tegangan, maka dia akan mengalirkan yang disimpan di tadi. Makanya tetap ada walaupun turun, karena kan dipengaruhi oleh mungkin kapasitasnya dan juga beberapa hambatan yang ada atau rugi-rugi daya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu di video saya yang terakhir ini, penjelasan saya terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian konverter penyearah gelombang penuh satu fasa dengan trafo CT. Ini adalah versi peningkatan dari penyearah setengah gelombang tadi karena mampu mengantarkan arus ke beban di kedua siklus AC positif dan negatif. Nah teman-teman, kita akan membahas salah satu rangkaian dasar tapi penting dalam dunia elektronika daya juga. Nah, yaitu tentang konverter penuh satu fasa dengan CT. Rangkaian ini sangat sering digunakan dalam power supply untuk mengubah tegangan AC menjadi DC.
Nah, tujuan dan manfaatnya berbeda dari penyara setengah gelombang tadi. Penyara gelombang penuh ini bermanfaat di kedua siklus, baik AC negatif atau AC positif, yang artinya output DC yang dihasilkan lebih besar dan lebih stabil karena tidak ada jeda kosong seperti pada penyara setengah gelombang tadi. Kita masih menggunakan sumber 220 volt, namun di sini kita memiliki beberapa perbedaan, yaitu di bagian trafo kita gunakan trafo CT2 atau T2, yang dimana memiliki rasio 10:2:2, yang bermaksud tegangan inputnya diturunkan menjadi dua bagian pada sisi sekunder. Jalur tengah di trafo ini disebut dengan CT atau center tap. Nah, bagian tengah ini adalah center tap yang dihubungkan ke ground sebagai referensi tegangan 0. Nah, di sini kita menggunakan dua dioda, yaitu D1 dan D3. D3 ini menghantar saat siklus positif saja, sedangkan D1 ini menghantar saat siklus negatif. Hasilnya itu arus saat mengalir melalui beban dalam arah yang sama meskipun sumber AC atau bolak-balik. Inilah prinsip dari dasar penyara gelombang penuh. Nah, ada beberapa ini multimeter yang kita pakai. Multimeter yang pertama itu kita sebut saja dengan nama SXM3 ini multimeter yang pertama. Yang kedua itu SSM1, yang SSM yang ketiga. Nah, SSM1 itu ini multimeter yang pertama itu mengetahui sumber output trafo sebelum masuk ke dioda D3. Ya. Sedangkan XM1 dan SM2 ini kegunaannya untuk setelah mengecek setelah masing-masing dioda. Yang keempat ini, SSM4 ini mencek output dari RI1 atau resistor. Kita juga menggunakan osiloskop seperti di video-video yang pertama ya teman-teman. Osiloskop di sini kita menggunakan beberapa sebagai bukti. Kita gunakan di sini satu, sini dua, baik, coba kita running teman-teman. Nah, siklusnya kan bakal menjadi seperti ini teman-teman, atas dan bawah itu nampak ya, karena seperti yang saya bilang tadi kan, karena penggunaan dua dioda. Jadi baik siklus AC dia pada saat siklus positif dia bakal tetap ada, dan juga negatif dia tetap bakalan ada. Penyara gelombang penuh ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan versi setengah gelombang, yaitu efisiensinya lebih tinggi, ripple lebih rendah, output lebih besar, dan arus beban lebih stabil. Nah, hasil pengukurannya dapat kita lihat di situ. Ini dapat kita lihat menjadi 4,471 lah gitu bilang ampere. Voltnya turun dan juga ini turun, semuanya turun. Nah, demikian dari penjelasan saya dari keempat modul yang kami pelajari. Semoga dapat bermanfaat dan membuka wawasan serta rasa penasaran teman-teman sekalian tentang elektronika dan juga tentang bidang-bidang jurusan teknik elektro. Mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya minta maaf, dan juga semoga ini video sangat bermanfaat. Walaupun saya memiliki beberapa kekurangan dan juga pengetahuan yang saya masih miliki kurang, semoga siapapun yang menonton video ini dapat memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Irene Saditya Lumenggaul dari kelas Teknik Elektro C 2023, pamit undur diri. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.